Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan dia sanggup menahan nafsunya dari semua keinginannya, maka surga ma'walah tempat kembalinya. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Jemaah yang mulia, pertama hormat saya kepada para pimpinan LPP. Saya mohon maaf tadi terlambat datang sehingga tak bisa menyebut satu-satu namanya. Tapi kedatangan saya kali ini secara khusus saya bernostalgia dengan beberapa orang yang dulu selalu mengundang saya di acara pelatihan di LPP ini, tapi kemudian tak mengundang saya lagi karena katanya segan setelah saya menjadi anggota DPRD. Dan alhamdulillah saya ingin buktikan segannya itu. Sekarang saya tak anggota DPRD lagi, jadi saya tunggu undangan berikutnya insya Allah. Ini mungkin bukti segannya sudah hilang yang pertama, sehingga saya diundang untuk ngisi open house halal bihalal kita. Itu canda Pak, nggak usah serius kalian dengarnya. Kedua, para asatizah yang hadir, dan insya Allah saya tidak akan banyak menyampaikan ceramah ini. Insya Allah kalau sudah selesai saya akan berhenti nanti. Yang mau saya diskusikan adalah sesuatu yang sebenarnya sederhana saja. Tadi sebelum kemari saya membaca satu buku yang menarik tentang orang yang sukses dan bahagia. Dan tadi malam saya keluar bersama istri saya dan bersama anak ke-9 kami. Jadi anak ke-9 saya usianya 3 tahun. Jadi saya bilang, sebenarnya Allah ingin kita hidup seperti anak ini sambil jalan. Saya sambil nyetir ngomongnya begitu. Kenapa? Lihatlah dia tidak pernah mengalami masa kepedihan. Dalam situasi seperti apapun, dia selalu tampil ceria. Bahkan ketika marah supaya dia jangan bermain, kita suruh dia masuk kamar, maka dia akan menciptakan permainannya sendiri di dalam kamar. Di tempat seperti ini kita mungkin ada bawa anak. Anak itu juga bisa menciptakan ruang bermainnya di suasana yang kita kira ini bukan ruang bermain. Artinya ada sesuatu yang luar biasa yang sebenarnya dititipkan Allah pada anak-anak seusia itu kepada kita. Dalam teori Islam, anak seusia itu disebut dengan fitrah. Apa yang dia miliki sebenarnya banyak sekali. Saya baru ceritakan satu hal tadi, bahwa dia selalu mampu menciptakan ruang bermainnya sehingga dia selalu mampu tampil ceria di semua keadaan. Saya pernah melihat video anak-anak Syria yang mereka kelaparan. Dan dia tidak merasa ada sesuatu yang luar biasa dan aneh ketika dia mengutip seperti ayam mengutip di tanah itu, dan ditanya apa yang kau kutip, maka dia bilang remah-remah roti. Kenapa kau ambil? Sambil dia memakannya. Kenapa kau ambil? Dia jawab bahwa karena kami sudah kesulitan makan sekarang. Berapa umurmu? 10 tahun. Di mana kau tinggal? Di satu kota, dia sebutkan. Dan semua daerah melakukan gencatan senjata, cuma kotaku yang tidak gencatan senjata. Keluargaku tidak punya, kalau bahasa kita, kartu sejahtera. Sehingga kalau dengan modal kartu itu bisa ambil makan gratis di mana, aku tidak punya itu. Sehingga pagi-pagi aku harus datang kemari untuk mencari remah-remah roti dan memakannya. Tidak ada wajah kepedihan, kesedihan, ketegangan di situ. Itu yang saya bilang, dia mampu menciptakan ruang bermainnya sendiri. Atau lebih tepatnya, dia mampu menciptakan ruang bahagianya di situasi seperti apapun. Ini satu, ini pesan pertama yang datang dari manusia fitrah. Kenapa? Sebelum kita melangkah lebih jauh dan sebelum saya lupa, kenapa dia mampu lakukan itu semua? Maka jawabannya adalah karena bersamanya ada orang tuanya.
Suasana seramai ini bagi seorang anak menjadi suasana yang dia tidak takutin ketika dia tahu di situ ada orang tuanya. Tapi kalau tidak ada orang tuanya, lebih ramai berkali lipat dari ini, itu akan menjadi sesuatu yang menyeramkan sama dia. Dan dia akan menangis di tengah keramaian itu karena dia kehilangan satu orang atau dua orang. Apa sebenarnya pesan dari situ? Bahwa manusia fitrah itu sebenarnya dia mampu menciptakan kebahagiaan di situasi apapun dalam kehidupannya, adalah ketika dia tidak pernah putus dari pandangan dan tatapan dan keyakinan bahwa Tuhan bersamanya. Saya pernah bawa anak saya yang nomor 7, waktu itu dia masih yang paling kecil, ke satu plaza yang ada time zone-nya. Begitu lift naik ke lantai di mana time zone itu ada, begitu buka langsung kemudian dia lari tanpa menoleh ke belakang, mengarah ke time zone itu. Saya heran, di tengah keramaian yang begitu luar biasa, dia lari dengan kepercayaan yang cukup tinggi dan masuk ke time zone. Sesekali saja dia melihat ke belakang. Dan dia seperti tidak peduli saya. Akhirnya saya bersembunyi di balik tembok dan saya menunggu apa yang akan terjadi. Ternyata waktu dia melihat ke tempat saya biasa berdiri dan saya tidak ada, dia mulai berubah wajahnya. Dan dia mulai berlari keluar pintu time zone untuk mencari saya. Begitu dia lihat saya, dia pun tersenyum dan balik lagi ke dalam. Manusia fitrah adalah manusia yang tidak takut apapun dan dimanapun dia lakukan, karena dalam keyakinannya ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dia, dan Tuhan itu seperti orang tua yang tidak akan membenarkan dan membiarkan dia celaka dalam hidupnya. Ini kalau kita pakai teori bahwa anak kecil itu manusia fitrah. Ya, anak 3 tahun yang saya punya di rumah, alhamdulillah, itu juga memiliki suasana seperti itu. Ukurannya bukan ramai atau sepi. Ukurannya bukan hutan atau kota. Ukurannya ada nggak orang tuaku di situ. Dan ini filosofi Idul Fitri yang harus kita bangun pertama sekali. Jangan pernah takut mengarungi hidupmu selama Tuhan bersamamu. Persoalannya, apakah kau membenarkan Tuhan bersamamu atau kau tidak ingin Tuhan bersamamu, sehingga kau mengatakan, Tuhan, kau boleh bersamaku di sini, tapi tolong jangan di ruang itu, karena kalau kau masuk ke ruang itu, aku tidak bisa kaya nanti. Ada berapa banyak orang tua yang dengan alasan sayang anaknya dia memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah bergengsi dan dia memberikan sesuap atau segepok duit kepada pihak sekolah dan dia mengatakan, tolong masukkan anakku. Saya mau tanya, itu orang tua yang sayang sama anaknya atau orang tua yang sebenarnya tengah menjerumuskan anaknya? Kalau dalam teori cinta yang kita tidak hubung-hubungkan dengan Tuhan, maka kita akan mengatakan bahwa dia sayang sama anaknya. Tidak, dia tidak sayang sama anaknya. Sayang dia sangat dimotori oleh nafsunya. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Tadi sebelum kemari saya membaca buku, saya bilang buku itu menarik sekali. DNA Sukses Mulia. Saya lupa pengarangnya, tapi mungkin Bapak kenal betul itu. Dia seorang pelatih dengan konsep sukses mulia itu. Dia bilang dalam pengantar itu, Anda bisa sukses dalam hidup, tapi mungkin Anda tidak bisa mendapatkan kemuliaan dalam kesuksesan itu. Intinya kira-kira begitu. Apa yang dia maksud begitu? Dia menceritakan 2 orang sukses yang dia temukan. Satu orang yang bisa membalikkan hidupnya dari gelandangan di pinggir jalan menjadi CEO sebuah perusahaan perkreditan besar di Indonesia. Dan satu lagi tentang seorang yang akhirnya dia berhasil menjadi manusia luar biasa sukses kalau dihitung dari kekayaan yang dia kumpulkan. Tapi ternyata setiap malam kalau dia pulang ke rumah, dia harus masak indominya sendiri. Sampai satu hari dia datang ke satu masjid kecil di satu kampung kecil yang mengumpulkan anak-anak yatim, dan di saat dia pulang, seorang anak menarik bajunya. Dan dia heran, kenapa? Anak itu mengatakan, Om, boleh nggak saya minta satu saja sama Om? Dia heran, minta apa? Bilang. Dia senang sekali, karena baru ini ada seorang anak kecil menyatakan minta dengan tulus sama dia. Dia membayangkan permintaan ini pasti luar biasa dan aku harus penuhin ini, apapun yang dia minta. Nanti Om tidak kasih saya. Bilang.
Dia sudah menduga ini pasti mahal, maka dia berani minta dan dia segan. Bilang saja, jangan takut. Bilang, Om kasih nanti. Anak itu bilang, mau nggak Om jadi ayah saya? Dia terkejut. Kau coba minta aku jadi ayahmu? Iya. Lantas dia duduk, dia peluk anak itu. Nah, sekarang aku ayahmu. Panggil sejak hari ini aku ayahmu. Nah, besok ayah akan datang dengan emak atau dengan mamamu kemari, akan menjemputmu dan bilang, minta apa saja yang akan kau minta, ayah akan bawa besok. Ada satu. Bilang, dia senang sekali karena anak ini sudah berani minta sesuatu yang satu itu. Bilang, ayah akan kasih. Apa yang mau kau minta? Mobil, kereta, sepeda. Ayah akan kasih. Enggak. Aku minta bawakan satu foto, yang di foto itu ada gambar ayah, ada gambar mama, dan ada gambar, karena sudah dibilang ada 2 saudara, dia punya anak 2 dan 2 saudaraku. Supaya nanti aku sekolah, aku sudah bisa bilang sama temanku bahwa aku sudah punya ayah sekarang. Coba lihat. Ada 2 perbedaan 2 dunia. Satu yang kemudian dia tidak melihat bahwa kesenangan hidupnya terletak pada harta yang dimiliki orang tua ini. Sementara orang tua ini ternyata inilah sesuatu yang hilang selama ini. Apa yang hilang itu? Kebahagiaan ketika dia sudah senang. Ada berapa banyak bapak ibu bisa sukses dalam hidup, dalam pekerjaan, tapi gagal sebagai orang tua? Gagal sebagai istri, gagal sebagai suami, gagal sebagai tetangga, gagal sebagai anak. Ada yang kita berhasil di rumah tapi kita gagal di kantor. Ada yang kita berhasil di antara orang banyak tapi kita gagal sama Tuhan. Jumat kemarin saya mengislamkan seseorang. Dan saya bilang, saya tidak pernah mau mengislamkan seseorang. Saya mau tanya kepadamu, apa alasanmu masuk Islam? Dia ceritakan panjang. Apa yang menghambatmu selama 8 tahun ini untuk masuk Islam? Ibuku. Kenapa ibumu? Dia tidak pernah izinkan aku masuk Islam, dan aku tidak pernah mau masuk Islam kecuali ibuku mengizinkannya. Baik, sekarang apakah izin ibumu sudah kau dapatkan? Dia malah sangat plong. Kenapa? Karena dia melihat perkembangan kepribadianku 8 tahun ini adalah kepribadian yang sudah cukup bagus. Jadi tidak lagi ada alasan kau disyahadatkan hari ini. Tidak ada alasan. Saya melihat wajah yang berbinar-binar waktu itu. Saya sangat yakin bahwa dia bahagia bukan karena dia masuk Islam saja, tapi dia mendapatkan izin dari orang tuanya secara sukarela. Mohon maaf Pak, ini saya sampaikan berserak-serak dulu ini. Hanya untuk menyampaikan apa sebenarnya teori kesenangan dan apa yang dimaksud dengan fitrah yang sedang kita diskusikan ini. Ya. Apa yang didapat orang tua yang kaya raya ketika seorang anak yatim meminta dia sebagai ayahnya? Sesuatu yang tidak bisa dibelinya dengan uang. Dan jangan pernah mengatakan bahwa ketika kita punya uang sampai triliunan maka kita bisa membeli segalanya. Bahkan kita bisa membeli kebahagiaan. Allah tidak berikan kebahagiaan dengan harta yang kita punya. Tidak. Semakin banyak harta yang kita dapat dan harta itu kita kumpul, maka semakin sedikit kebahagiaan yang bisa kita ambil dari harta itu. Percayalah itu. Semakin banyak jabatan bisa kita raih dan kita sukses di jabatan itu, tapi kemudian kita tidak melayani pada waktu kita menjabat, maka percayalah semakin sedikit kebahagiaan bisa kita rasakan dari jabatan itu. Saya pernah lihat film India, saya orang India ibu. Walaupun saya tidak pandai bahasa India, terus terang. Ada satu film India tentang orang tua terhadap anaknya yang cukup menarik, judulnya Bakban. Film itu menceritakan tentang orang tua yang membesarkan anaknya dengan kasih sayang, tapi kemudian ketika besar anak-anaknya tidak mengerti bagaimana perasaan orang tuanya, sehingga terpisahlah si emak dengan si bapak di 2 rumah yang berbeda. Hanya seorang anak yatim yang mereka angkat yang bisa membahagiakan mereka. Kebahagiaan tidak terletak pada berapa banyak kesenangan yang diberikan kepada orang tua itu. Tidak sedikit orang tua yang anaknya rumahnya istana, tapi kemudian dia tinggal di rumah anaknya dan akhirnya dia keluar dari rumah itu. Kenapa? Aku tidak menemukan kebahagiaanku di situ. Karena semua kebiasaanku mereka larang. Biasanya aku makan, aku cuci piring, sekarang mereka bilang jangan, sudah ada pembantu. Biasanya aku tidur, aku membersihkan sprayku sendiri, maka mereka bilang tidak, hari ini sudah ada pembantu. Aku tidak suka hidup di rumah yang seperti itu. Karena rumah itu tidak bisa memberi kebahagiaan kepadaku.
Maka jangan menerjemahkan kebahagiaan pada kesenangan material yang dipunya seseorang. Ini saya ceritakan kisah nyata semua ini. Saya punya seorang teman yang abangnya sukses luar biasa, kaya raya luar biasa, dan anaknya hanya satu. Si teman ini bilang sama si abang, abang luar biasa, sekarang abang sudah senang hidupnya. Tidak, aku sekarang sedang menderita hidupku. Kenapa? Karena anakku satu-satunya, setiap hari aku harus melakukan tindakan rehabilitasi karena keterjebakannya kepada narkoba. Di mana kesenangan itu? Dan benarkah perburuan ini? Allah mengatakan dalam teori Islam, dunia ini di mata Tuhan itu sama seperti sayap nyamuk, maka jangan anggar jago dengan dunia di hadapan Allah. Gak ada urusan. Ada orang kaya luar biasa. Siapa manusia paling kaya? Kita bilanglah Bill Gates. Bisakah dia beli Amerika dengan kekayaannya? Jangankan Amerika, dia beli satu provinsi di Amerika saja mungkin dia tidak bisa. Maka tidak ada satu manusia dalam sejarah dunia ini ada yang bisa menguasai bulatan dunia ini seluruhnya. Karena ini milik Tuhan. Dan Tuhan pemiliknya menyatakan kepada orang Islam, jika kau mau ku beli tiap hari, aku bisa beli kau dengan harga yang jauh lebih tinggi dari dunia dan isinya. Caranya, laksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih mahal dari dunia dan isinya di hadapanku. Gak usah anggar jago sama dunia. Aku yang punya dunia. Bahkan dunia hanya bola kecil dari semesta raya yang triliunan jumlahnya ini. Kira-kira begitu. Dunia ini dalam teori Quran, dalam surat Al-Hadid ada satu kalimat, innamal hayatud dunya la'ibun. Sebenarnya dunia ini cuma main-main. Walahwun. Lahwun itu senda gurau. Wazinah. Zinah itu perhiasan. Watafakhur bainakum, bangga-banggaan di antara kalian. Watakasur fil amwal wal aulad, dan lomba-lomba dalam urusan harta dengan anak. Itulah dunia. Kalau bahasa saya sering belakangan saya bilang kayak anak-anak dulu main-main. Saya dulu sering main masak-masakan, saya jual beras. Tapi berasnya pasir dikumpulin, ditumpuk tinggi. Ada teman saya jual sayur, sayurnya daun-daunan diambil, daun apa saja dijual. Terus duitnya apa? Duitnya ya daun-daun yang agak lebar, itu jadi duit. Lagi sedang main-main, hujan datang, enceng kalau bahasa Medannya. Game over. Atau dipanggil anak, ayo pulang, selesai. Terus beras tinggalin, cuma pasir. Mobil yang parkir itu, ecek-eceknya itu semua. Ecek-eceknya punya bapak lah itu. Terus duit yang di kantong itu kayak daun-daun ini itu. Duit yang di dompet yang banyak, yang ada dolar, yang ada rupiah dan sebagainya, itu kayak daun-daunan ini. Kalau Allah sudah panggil, pulang sini, game over. Apa maksud panggil pulang? Mati. Mobil yang kemarin kita pakai rupanya main-mainan. Mobil rumah yang atas sertifikat kita sendiri rupanya ecek-ecek. Kayaknya punya kita, rupanya enggak. Yang mana yang punya kita? Yang punya kita yang bisa kita transfer dalam bentuk satu pelayanan, yang dalam bentuk satu kebajikan yang buat orang senang. Orang baik ternyata orang mulia, ternyata bukan orang yang rumahnya paling besar tapi tetangganya tidak tahu siapa dia. Tapi orang mulia dan bagus bertetangga adalah orang yang semua tetangganya kenal dia dan semua senang sama dia walaupun dia bukan orang kaya. Nabi punya seorang teman yang suka kali nyandai Nabi, dan Nabi senang sama dia. Sampai ketika temannya itu meninggal, waktu dimasukkan dalam kubur, apa kata Nabi? Ya Allah, senangkan dia seperti waktu hidup dia suka menyenangkan aku. Jadi memang lucu ini sahabat. Satu waktu pernah dia duduk makan kurma sama Nabi. Tengoknya Nabi sedang memang lapar. Jadi Nabi makan satu biji, taruh bijinya di sini. Dia sambil senyum ditengok Nabi, dia makan satu biji, bijinya ditaruhnya ditumpukan biji Nabi. Sehingga begitu banyak biji baru dia bilang, memang lapar betul ya Rasul ya. Iya memang. Sampai banyak biji tumpukan itu. Apa kata Nabi? Tapi ku tengok kau lebih lapar. Maksudmu? Bijinya pun kau makan habis. Kalau aku mesti ku tinggal bijinya. Begitulah canda mereka. Artinya apa?
Apakah kebajikan seorang harus lama-lama di masjid? Tidak. Apakah kebajikan itu seorang harus lama-lama mengatakan subhanallah? Tidak. Karena kebajikan ada dua. Penuhi hak Tuhanmu dan penuhi hak orang-orang yang ada di sampingmu. Itulah teori hidup. Tuhan tidak pernah kasih kita harta sebenarnya kecuali kita harus memberikan kepada orang yang butuh. Tuhan tidak pernah kasih kepemimpinan kepada kita kecuali belajarlah dari bagaimana cara membesarkan anakmu. Apakah kau meminta tuntutan kepada anakmu? Apakah kau meminta pulang duit pembesaran mereka, membesarkan mereka? Atau kau buat catatan pembukuan berapa susu yang habis? Berapa makanan, berapa pakaian? Tidak kan? Artinya bahwa kau membesarkan mereka walaupun kaulah pemimpin di rumah itu. Walaupun kau yang punya peto mau jadi apa rumah itu. Tapi terhadap anakmu, statusmu adalah pelayan mereka. Itu hakikat kepemimpinan sebenarnya yang diajarkan kepada kita. Beda di Indonesia ini, makin tinggi jabatan orang, makin payah diakses. Ini baru Kepling aja, SMS sudah tak berjawab. Telepon tak diangkat, datang ke rumahnya sedang tidur. Apa tak repot kita? Nah, apalagi jabatan lebih tinggi. Bisa nggak Jokowi diakses kapan saja? Tidak bisa. Sementara Tuhan pemilik semesta alam, yang sibuknya jauh lebih luar biasa dari sibuknya seorang presiden di republik ini, dia bilang sama kita, anytime if you need me, kapan saja jika kau butuh aku datang. Tidak ada ajudan, aku nggak pakai. Tidak ada perantara, tidak pakai. Face to face, kita laporkan apa mau. Bahkan jika kau tidak minta, tiap malam aku turun ke langit dunia. Itu kata teori Islam. Ngapain? Kau butuh, aku kasih. Kau salah, aku ampunkan. Kau minta, apa yang kau minta aku kasih. Kau punya masalah, laporkan samamu. Aku akan membantu menyelesaikan masalah. Tiap malam. Bahkan Nabi mengatakan setiap malam itu ada satu saat yang kalau kalian minta kepada Tuhan apa saja selama itu kebaikan, maka Allah kabulkan tanpa peduli itu malam apa. Artinya apa? Karena Tuhan kita jauh lebih resah dari orang tua yang resah melepas anaknya sendirian pergi ke Amerika usia 4 tahun. Dari sini ke Kuala Namu anak itu harus berangkat sendiri, cuma dibekali GPS, cuma dibekali duit, cuma dibekali kartu kredit, suruh terbang ke New York sendirian. Bapak bisa tidur tenang melepas anak 4 tahun begitu? Manusia di muka bumi ini tidak ada yang punya pengalaman sebelumnya untuk tinggal di muka bumi. Tuhan tidak mau kita nyasar. Karena di muka bumi ada setan dan nafsu kita itu lebih suka dengan kesenangan. Perhatikanlah seorang anak kita tinting jalan di satu stasiun atau di tempat-tempat keramaian. Dia lebih sering terhenti. Tahu apa sebab dia terhenti? Ada balon, ada boneka, ada mainan, ada ini, ada itu. Sesuatu yang tidak menjadi tujuan hidupnya. Maka Tuhan memegang tangan kita terus. Supaya kita jangan nyasar. Supaya nafsu kita jangan mengajak kita ke balon itu. Supaya tidak mengajak kita ke boneka itu, tapi ke tujuan yang seharusnya kita lalui. Itulah kenapa dia selalu hadir tiap hari 5 kali nanya, gimana perkembangan? Ini rencana hari ini mau ngapain? Halal bihalal LPP. Oke, nanti zuhur ketemu lagi. Gimana? Lancar nggak? Ada masalah nggak? Kalau ada, bilang. Nanti asar dia tanya lagi, maghrib dia tanya lagi, isya dia tanya lagi. Coba perhatikan, mana pemimpin, mana orang tua yang setiap hari 5 kali sehari semalam nanya anaknya, apa masalahmu nak? Ada masalah nak? Jangan takut, kalau kau salah bilang saja sama mak nggak akan marah samamu. Tapi adukan semuanya samaku. Coba carikan perhatian seorang pemimpin seperti ini. Ramadan kemarin, latihan kita sederhana, kita latihan nafsu. Nafsu itu sebenarnya seperti yang dibilang tadi. Karakternya, nafsu itu tidak bicara halal haram. Dia tidak suka itu. Dia tidak tertarik benar atau salah. Dia lebih tertarik ini enak atau tidak. Ini menyenangkan atau tidak. Itu maunya nafsu. Kalau sudah kata nafsu itu menyenangkan, maka dia akan ambil itu. Apapun melabrak agama sekalipun dia tidak peduli. Saya memperhatikan ternyata yang paling tidak suka kita masuk surga itu bukan setan. Dan setan paling tidak bisa mengganggu kita kalau kita mampu mengunci mati nafsu kita dari peluang dia masuk. Titik lemah kita ada pada diri kita sendiri. Setan itu hanya bisa menggoda kita setelah kita masuk ke ruang kelemahan kita itu. Atau kita dikendalikan oleh titik lemah kita itu. Apa titik lemah itu? Pertama, keinginan. Keinginan bagaimana? Keinginan mendapatkan sesuatu. Dan kedua, setelah mendapatkan, keinginan mempertahankan itu. Ada banyak pemimpin salah.
Ketika didengar KPK mau datang, dia pun belingsatan, sehingga apa yang dia buat sudah menyalah dari seharusnya. Misalnya dia melakukan ini itu yang sebenarnya menurut hukum dan agama itu sudah dilarang. Kenapa dia buat itu? Ketakutan dia berhenti dari posisinya itu. Ada orang menjilat, bagaimana caranya supaya dia bertahan di posisi itu? Maka dia melakukan pendekatan menjilat. Kalau bahasa orang Medan, panglima talam. Bagaimana caranya supaya pemimpin suka sama dia? Yang penting posisi dia aman, dan dia tidak peduli pemimpin itu manusia atau monyet. Selama kedudukan dia aman, maka dia akan senang di situ dan melakukan apa saja perintah majikannya. Allah tidak mau itu. Allah ingatkan dulu orang tua kalian Adam keluar dari surga bukan karena setan goda dia. Nah, ini saya pikir semua agama punya titik temu kita di sini, walaupun teori Kristen sedikit berbeda dengan teori Islam. Apa sebenarnya membuat Adam dan Hawa keluar dari surga? Saya tidak suka menuduh mereka berdua. Saya hanya menduga kuat bahwa sebabnya adalah Adam khawatir dikeluarkan dari surga. Jadi ada orang ketika dia sudah merasa nyaman di satu posisi, dia tidak mau kehilangan posisi itu. Ketika Zulaikha menggoda Yusuf alaihissalam, apa yang dikhawatirkan Yusuf bukan godaan Zulaikha, tapi nafsunya. Wa ma ubarri'u nafsi, aku berlindung kepada nafsuku. Kenapa? Karena Zulaikha sudah kalah dengan nafsunya. Kekalahan dia terhadap nafsunya diwujudkan dengan menggoda Yusuf. Yusuf bisa menang sehari. Hari kedua ketemu muka Zulaikha lagi. Pertama bisa istighfar, 5 hari bisa istighfar, 6 hari, Masya Allah cantiknya rupanya perempuan ini. Oleh karena dia khawatir dengan nafsunya sendiri, maka dia bilang, Rabbis sijnu ahabbu ilai. Tuhan, kalau begini ceritanya, penjarakan sajalah aku. Kenapa? Kayaknya kalaupun dia udah maaf-maafan tapi masih serumah, oke lah, Zulaikha sekarang udahlah ya Yusuf ya, maaf ya, aku nggak lagi ngoda kau. Tapi tiap hari ketemu, selisih ke dapur, selisih ke kamar, walaupun tunduk-tunduk. Zulaikha sudah kalah. Kapan saja Yusuf kalah, momentumnya terbuka. Maka Yusuf bilang, ini kayaknya aku yang gawat dengan posisinya sekarang. Kemarin dia udah duluan kalah. Ini 1, 2, 3, nggak usah Zulaikha, kita gini aja lah Bu. Ibu izin nggak kalau bapak masuk kamar? Nggak, ada perempuan disuruh pakaian seksi, tinggal sekamar sama bapak, nggak usah ngapa-ngapain, perempuan itu duduk saja, tapi dia sudah harus ready. Apa saja yang dibuat bapak dia harus terima. Ibu izin nggak itu? Kenapa nggak izin? Karena nggak yakin dengan nafsu si bapak kan, bukan nafsu si perempuan kan. Karena si perempuan in order, dia sudah sesuai dengan order. Pokoknya kau jangan macam-macam, kau tengok pun jangan itu laki-laki. Tapi kalau dia deketin kau, terima, welcome. Selesai, tugas dia jalan. Si bapak mungkin pertama masuk kamar buka pintu, astagfirullahalazim, ngapain kau sini? Diam aja. Kau perempuan atau laki-laki atau perempuan, manusia atau jin? Diam saja. Terakhir, saya diperintahkan di kamar ini untuk nemanin bapak 1 malam ini saja Pak. Terserah bapak mau tidur silahkan, mau tidak tidur silahkan. Bapak tidak ganggu aku silahkan, mau ganggu aku silahkan. Up to you Pak. Coba kira-kira menurut bapak selamat nggak malam itu? Persoalannya bukan di mana-mana, persoalannya di nafsuku sendiri, itu yang dibilang Yusuf. Makanya nafsu ini sering buat orang salah. Fir'aun itu salah ketika dia kira dia sudah layak jadi Tuhan, cuma menguasai Mesir. Padahal ada orang yang kekuasaannya jauh lebih besar dari Fir'aun. Bahkan dia cuma tidak berkuasa pada manusia, tapi pada jin, pada tumbuhan, pada hewan, pada angin, pada semuanya. Yang kekayaannya jauh lebih hebat dari kekayaan Fir'aun. Dia bilang satu kalimat, Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kelebihan yang Allah kasih, cuma untuk menguji aku ini. Apakah aku bersyukur atau aku kufur? Maka teori Ramadan kemarin sebenarnya teori ini Pak. Teori bagaimana kita bisa mengajak nafsu itu bertakwa. Apa yang saya maksud dengan mengajak nafsu bertakwa? Takwa itu kan bukan pekerjaan mudah loh Pak. Takwa itu kalau terjemah bahasa Indonesianya, mengerjakan apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Itu tidak mudah loh Pak. Saya seringkali memberi contoh takwanya seorang pengusaha yang ngambil proyek pada pemerintah. Coba saya tanya, apa ada proyek tanpa fee? Biasanya sekian persen dulu setoran, baru lelang bisa menang. Setelah menang sekian persen lagi tambahan, nanti sudah selesai sekian persen lagi. Nah sekarang coba ambil proyek itu dengan bertakwa.
Bapak pemerintah, saya akan ikut lelang ini dengan cara yang Allah ridho. Saya tidak akan menyerahkan persen yang Bapak minta, karena itu Allah tidak ridho. Mohon maaf, hari ini saya orang bertakwa. Alhamdulillah, insya Allah berhasil untuk tidak dapat proyek itu. Pemerintah yang bertakwa, Pak, ini bagian dari Bapak. Bagian apa ini? Biasalah Pak, hasil apa kerja kita proyek yang lalu. Loh, kenapa saya ada dapat bagian? Itu kan proyek kerja. Iya Pak, namanya juga memang biasanya udah begitu. Nah, saya mau tanya samamu, biasanya ini Allah senang nggak? Kira-kira Allah sayang nggak? Kira-kira masuk surga nggak saya ambil ini? Kalau itu Pak, di luar kewenangan saya itu Pak. Nah, kalau di luar kewenangan, saya mau tanya, diskusilah sebagai umat beragama. Saya masuk surga atau masuk neraka kalau saya terima ini? Kayaknya neraka sama Bapak nanti. Kalau neraka sama saya, kenapa kau kasih duit yang buat saya masuk neraka? Maaf ya, saya menolak apa yang Allah tidak mau saya lakukan di pekerjaan saya ini. Itu baru pemimpin bertakwa. Allah tahu berat kali bertakwa itu, bukan mudah. Kalau cuma sekedar sholat, puasa, zakat, nggak sulit. Anak kecil juga bisa buat itu. Tapi untuk berlaku adil, untuk membuat muka kita senyum kepada semua orang, seperti seorang bayi yang tidak peduli sama siapa yang dia senyum, bahkan penjahat sekalipun dia masih mau tersenyum. Maaf cakap, na'udzubillah min zalik, kita pasti tidak menginginkan. Lihatlah anak-anak yang diculik itu. Padahal si penculik itu berniat baik, berniat buruk sama dia, tapi dia tetap ceria, berjalan dengan ceria mengikuti si penculik itu. Apa yang ditawarkan oleh penculik itu, ketulusannya, kelurusannya dimanfaatkan oleh orang-orang jahat seperti itu. Artinya Allah sebenarnya mau semua kita seperti itu. Maka pembentukan Ramadan kemarin, Allah mau kita jadi bertakwa. Artinya apa namanya? Everywhere, every time. Takwalah sebagai suami, takwalah sebagai istri, takwalah sebagai istri. Apa fungsimu? Maka bertakwalah di situ. Jangan kau berdandan untuk suami orang. Jangan kau berdandan untuk istri orang. Jangan kau lebih lama chattingan sama suami atau istri orang. Artinya apa? Takwamu itu kenapa? Karena kau berada di bawah kontrol langsung, pengawasan langsung dari yang punya surga dan punya neraka. Kalau kau ingin masuk surga, maka yang punya surga sudah bilang, jangan takut, tidak ada kesulitan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada kesulitan, tidak ada kecemasan, tidak ada galau bagi orang yang dia sadar betul dan dia beriman kepadaku. Allah waliyul ladzina amanu. Allah backingnya orang beriman. Jangan takut, jalanin saja. Pak, kalau kita jujur-jujur kali Pak, kita nggak dapat apa-apa, sampai lapar kalian rupanya. Baiklah, kau dapat apa? Dapat mobil Pak. Berapa biji? 11. Kau pakai semuanya sekaligus. Baiklah, kau dapat apa? Dapat rumah. Berapa rumahmu sekarang? 19. Kau pakai rumahmu itu semua. Saya punya tanah, saya punya kebun. Untuk apa kebun itu? Baiklah, kau punya kebun, kau berusaha di sana. Untuk apa? Apa semangatmu memiliki itu semua? Kan sudah aku bilang sama kalian bahwa dunia ini akan kalian tinggalkan berapa banyak pun itu. Kalau memang kalian pingin kali itu semua kalian bawa, olah itu menjadi ladang. Aku kasih kenikmatan ini sebagai apa istilahnya? Benih. Nabi pernah bilang begini, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu sawah ladang akhirat. Dunianya sawah ladang. Yang ditanam apa? Karunia. Bapak dikaruniakan jadi presiden, itulah yang Bapak tanam. Bapak dikaruniakan jadi ustadz, itulah yang Bapak tanam. Bapak dikaruniakan jadi orang tua dari 9 orang anak, itulah yang Bapak tanam. Apa yang dimaksud ditanam? Olahlah semua karunia ini untuk menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara ngolahnya? Tanam. Jangan cuma tinggalkan di situ. Jangan tambah dunia dengan dunia. Itu disebut tadi dengan takasur fil amwal wal aulad. Olah dia. Supaya satu hari kelak seorang anak itu mengatakan bahwa tidaklah kebaikan yang kudapatkan sekarang kecuali ada peran besar dari orang tuaku di sini. Dan tidak ada orang bertakwa yang memikirkan dirinya. Percayalah, kalau kita memberi, kita akan diberi juga. Tahukah Bapak bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dari orang yang memiliki kekayaan yang banyak? Kalau dia menumpuk kekayaan dan tidak menggunakannya, dia akan terserang penyakit yang sulit disembuhkan. Itulah namanya penyakit rakus dan pelit. Tapi ternyata kebahagiaan itu terletak pada ketika kita sanggup mengurangi kesulitan orang lain. Saya Pak, mohon izin Pak, ada apa? Anak saya sakit Pak, saya minta tolong Pak. Saya harus bawa ke dokter Pak. Biayanya katanya sekian, saya tidak punya. Oke, saya kasih. Nah, ada rasa puas di hati ketika kita membantu mengurangi penderitaan orang.
Itu tidak bisa Bapak beli dengan duit. Tidak ada toko yang bisa jualan kebahagiaan seperti itu. Adalah orang bodoh ketika dia tanya kepada tetangga yang lagi tanam. Tanam apa? Benih. Benih apa? Padi. Padi apa? Padi tipis sekian. Padiku lebih bagus. Di mana kau taruh? Tanam di mana? Oh enggak, sayang, saya simpan di lumbung. Ibu, semua emas, semua rekening, semua perhiasan, semua batu akik yang kita punya itu, Pak, itu kita tinggal mati dan tidak akan bermanfaat nanti. Banyak orang-orang sekarang sudah rubah Tuhannya. Ada yang dia bilang, enggak, ini sebenarnya cuma perhiasan memang. Enggak ada. Sama saya enggak ada syirik-syirik, enggak ada kok. Cuma memang anehnya setelah saya pakai baju batu akik yang satu ini, semua urusan saya lancar. Enggak ada syirik, tapi begitulah dibilangnya kan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, apa yang berserak saya sampaikan sebenarnya adalah sesuatu yang saya hanya ingin menyampaikan betapa sebenarnya kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti seorang anak kecil itu butuh Tuhan. Butuh orang tuanya. Dan anak kecil tidak butuh orang tua kaya, dia cuma butuh orang tua. Saya ulang sekali lagi, dia tidak butuh orang tuanya pejabat, dia cuma butuh orang tua. Dengan fungsi orang tua, dia butuh itu. Dan ternyata seorang ayah tukang becak bisa mengantarkan anaknya yang menjadi wisudawan terbaik. Ayo kita hitung ada berapa banyak orang dengan mobil mewah di atas 1 miliar yang bisa mengantarkan anaknya sebagai wisudawan terbaik. Karena yang didapat oleh anak dengan mobil mewah itu bukan orang tua, tapi orang yang memanjakan nafsunya. Orang tua adalah orang yang menjadi orang tua sama kita. Saya nggak perlu bilang lagi apa, karena semua kita saya lihat sudah jadi orang tua. Kita tahu lah itu apa yang saya maksud dengan dia jadi orang tua, bukan kasir anaknya. Jangan Bapak kira Bapak sudah membahagiakan anak ketika semua anak tidak pernah Bapak biarkan bertemu dengan satu bahasa jalan buntu atau kegagalan. Ketika semua jalan Bapak luruskan, semua. Saya tidak mengatakan dosa, kalau dosa jangan kasih dia berdosa. Tapi yang saya maksud, dia tidak pernah menemukan atau ada satu potensi dirinya yang disebut dengan adversity question, itu tidak pernah terlatih karena dia tidak pernah hadapin itu. Dia tidak pernah mendapatkan hambatan dalam hidup. Sekali-sekali kasih. Tidak sedikit orang tua dari orang besar, kabarnya Mr. Honda juga begitu. Dia tidak wariskan hartanya sama anaknya. Aku wariskan semangat dan kepribadian. Tadi saya baru baca buku ini. Tidak sedikit orang-orang besar dalam Islam ternyata ketika dia wafat, dia hanya meninggalkan hanya beberapa dirham uangnya saja. Dia tidak meninggalkan warisan harta yang banyak. Saya baca itu teringat abah saya kemarin, baru meninggal 1 bulan sebelum Ramadan. Dia hanya meninggalkan uang 27.000 rupiah. Dan itu pun saya tahu betul itu uang yang dia minta dari anak-anaknya. Dia tidak punya warisan yang banyak. Apakah itu orang tua miskin? Tidak. Dia orang bahagia yang dia pulang kepada Tuhan. Dia tidak perlu mempertanggungjawabkan hartanya, karena tidak banyak harta sama dia. Apa yang kita wariskan sama anak kita? Yakub pernah bilang, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah sesudah aku? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap bapak-bapak senang mendengar ceramah saya sehingga ada peluang saya bisa diundang datang kemari lagi, insyaallah. Ya, mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah memberkahi kita dan menjadikan kita manusia fitrah. Dan ingat, manusia yang baik itu bukan manusia yang dia bisa menjadi monumen yang baik, tapi dia bisa memberi pengaruh baik pada banyak orang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.